Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel Kemalen, kelas matematika online. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perpangkatan bentuk aljabar. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh, perlu kalian ingat sifat-sifat pangkat ya. Ini tidak saya tuliskan semuanya karena sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu tentang bab bilangan ya. Nah, di sini saya ulas aja beberapa sifat ya yang sering kita gunakan dalam perpangkatan bentuk aljabar. Yang pertama di sini ada A pangkat N. Artinya kalau ada A dipangkatkan dengan N, ini kita kalikan A sebanyak N kali ya. Contohnya misalnya kita punya 2 dipangkatkan 3, artinya ini 2 dikalikan sebanyak 3 kali, berarti kali 2 dikalikan 2 lagi. Ya, seperti itu. Kemudian sifat yang kedua ini ada A dikalikan dengan B dipangkatkan M. Ini akan menjadi A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M. Ya, seperti itu. Contohnya misalnya kita punya 2 dikalikan dengan 3 kemudian dipangkatkan 2. Ini artinya 2 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 4. Kemudian 3 dipangkatkan dengan 2, ini jadi berapa? 9. Nah, 4 kali 9 ini 36. Contohnya seperti itu kalau dalam bentuk bilangan bulat. Nah, selanjutnya sifat yang ketiga yaitu ada pembagian ya. Dimana kalau misalnya kita menemukan A dibagi dengan B atau A per B, kemudian dipangkatkan seluruhnya dengan M, maka akan menjadi A pangkat M per B pangkat M. Nah, perpangkatan itu sendiri artinya perkalian secara berulang. Nah, di sini perpangkatan bentuk aljabar berarti perkalian secara berulang dalam bentuk aljabar. Kemarin sudah kita pelajari dalam perkalian bentuk aljabar ini dibahas adanya perkalian suku 1, kemudian adanya perkalian suku 2. Nah, di perpangkatan juga sama ya. Kita bahas untuk yang pertama yaitu perpangkatan suku 1 terlebih dahulu. Contoh, misalnya saya punya 2x kemudian dipangkatkan dengan 3. Nah, sebagaimana sudah kita pelajari dari sifat-sifat ini, kalau ada 2x dalam bentuk aljabar, ini artinya 2 dikali dengan x ya. Sama seperti ini ya, sifat yang kedua artinya 2 dikali dengan x. 2 ini sebagai A, X ini sebagai B ya. Jadi 2X ini artinya 2 dikali X dipangkatkan 3. Nah, sifat yang kedua kalau ada perkalian kemudian dipangkatkan ini akan menjadi seperti ini ya. A kali B pangkat M akan menjadi A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Sehingga 2X pangkat 3 ini akan menjadi 2 dipangkatkan 3. Ingat, ini di dalam kurung ya. Kalau ada di dalam kurung dipangkatkan, maka seluruh yang ada di dalam kurung ini berhak dipangkatkan dengan 3 ini ya. 2-nya dipangkatkan 3, kemudian dikali, ini juga dikali ya, dengan X dipangkatkan 3 juga. X dipangkatkan 3. Nah, jadi kalau ada dalam kurung ini, si pangkat ini masuk ke seluruhnya ya. Kedua masuk, ke X juga masuk. Beda lagi dengan seperti ini, 2X pangkat 3. Nah, kalau seperti ini, yang dipangkatkan 3 ini hanya X saja. Tapi kalau kita tulis dalam bentuk kurung seperti ini, kemudian dipangkatkan 3, maka pangkat 3 ini bisa ke 2 dan juga bisa ke X ya. Nah, selanjutnya kita bisa lebih sederhanakan lagi. 2 pangkat 3 ini berapa hasilnya? 8, ya kan? Dikali dengan X pangkat 3. X pangkat 3. Nah, 8 dikali X pangkat 3, ini kita tulisnya bisa 8X pangkat 3. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Contoh yang pertama. Kemudian misalnya kita punya contoh yang kedua. Nah, lebih kompleks lagi. Misalnya kita punya 3xy dipangkatkan 2 ya. 3xy dipangkatkan 2. Ini 3x ya, artinya 3 dikali dengan x dikali dengan y. Nah, ini juga sama dengan contoh yang pertama. Jadi semua unsur yang ada di dalam kurung ini semuanya berhak dipangkatkan dengan 2 ya. Berarti 3 dipangkatkan dengan 2, kemudian dikali X dipangkatkan dengan 2, kemudian dikali dengan Y dipangkatkan 2 ya. Y dipangkatkan 2.
Oke, lanjut kita sederhanakan. 3 dipangkatkan 2 berarti hasilnya 9 ya. 9. Kemudian dikali X pangkat 2. X pangkat 2. Y pangkat 2 berarti Y pangkat 2. Nah, selanjutnya 9X pangkat 2 Y pangkat 2. Ini kita bisa tulis seperti ini. 9X pangkat 2 Y pangkat 2. Bisa ya untuk perpangkatan bentuk aljabar yang satu suku. Nah, selanjutnya bagaimana kalau ada pembagian? Ini untuk yang perkalian. Sekarang yang ketiga ini contohnya untuk pembagian. Nah, misalnya untuk yang satu suku dulu ya. Saya punya 2X kemudian dibagi dengan 3Y. Nah, ini satu suku ya. 2X satu suku, 3Y juga satu suku. Kemudian dipangkatkan dengan 2. Nah, kalau masih bingung bagaimana menentukan banyaknya suku, apakah satu suku atau dua suku, lihat lagi video sebelumnya tentang bentuk aljabar. Oke, dalam pembagian juga berlaku semua yang ada di dalam kurung ini dipangkatkan dengan M ya. A dipangkatkan M, B juga dipangkatkan dengan M. Atau istilah lebih gampangnya, pembilang dan penyebut ini kita pangkatkan dengan pangkatnya sendiri ya. Contoh, berarti kalau ada 2X kemudian dibagi dengan 3Y dipangkatkan 2, maka yang pembilangnya ini kita pangkatkan 2. Berarti pembilang ini kan 2X pangkat 2. Ingat ya, harus selalu pakai kurung seperti ini. Jangan langsung nulis 2X pangkat 2 karena ini berbeda ya. Pangkat 2 ini hanya untuk X, sedangkan di sini 2X ini dalam kurung, maka di sini juga harus dalam kurung. Nah, selanjutnya yang penyebutnya 3Y. Nah, ini juga sama dikasih kurung, 3Y juga dipangkatkan dengan 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembali lagi ke yang perkalian tadi ya. 2X pangkat 2 artinya 2 dipangkatkan 2, ya kan? Dikali dengan X pangkat 2. Kemudian yang bawah juga sama. 3Y pangkat 2 berarti 3 pangkat 2 dikalikan dengan Y pangkat 2. Paham ya? Nah, selanjutnya kita tinggal sederhanakan lagi. 2 pangkat 2 ini kan 4. X pangkat 2 ya X pangkat 2. Kemudian 3 pangkat 2 ini 9. Kemudian Y pangkat 2 ya Y pangkat 2. Selesai ya. Jadi yang tadinya 2X per 3Y pangkat 2 ini menjadi 4X pangkat 2 dibagi dengan 9Y pangkat 2. Nah, ini contoh untuk yang perpangkatan bentuk aljabar satu suku. Selanjutnya bagaimana kalau perpangkatan bentuk aljabar dua suku? Nah, yang dua suku juga berlaku sifat-sifat yang tadi ya. Oke, contoh saja langsung ya biar lebih gampang. Contoh. Nah, contoh untuk yang dua suku ini saya kasih keterangan di sini dua suku. Oke, contohnya untuk yang pertama saya punya X ditambah 2, ini kita pangkatkan dengan 2. Nah, untuk soal yang perpangkatan dua suku, ini ada dua cara. Bisa kita gunakan cara yang sifat yang pertama, atau boleh kita gunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal itu seperti apa? Oke, kita akan bahas nanti. Pertama, kita gunakan dulu cara yang pertama ya. Untuk cara yang pertama, ini kita bisa jabarkan dengan sifat yang pertama. Tadi kan sifat yang pertama kalau ada A pangkat N, ini artinya A dikali A dikali A sebanyak N kali ya. Sebanyak N kali. Jadi kalau misalnya kita punya 2 pangkat 3, ini artinya 2 dikalikan 2 sebanyak 3 kali ya. 2 kali 2 ya, seperti ini. Nah, berarti ini juga sama. Yang di dalam kurung ini dipangkatkan 2. Berarti yang di dalam kurung ini, X tambah 2, dikalikan sebanyak 2 kali ya. Berarti X tambah 2 lagi. Ini kan perkalian ya. X tambah 2 dikali dengan X tambah 2. Paham ya? Nah, selanjutnya kita ingat lagi perkalian yang kemarin, perkalian bentuk aljabar. Ini perkalian suku 2 dengan suku 2. Nah, perkalian suku 2 dengan suku 2, langkah-langkahnya seperti apa? Jadi yang pertama, X ini dikalikan dengan X lagi ya, yang ini ya. Berarti hasilnya berapa nih? X dikali X, X pangkat 2. Ingat lagi yang kemarin. Kemudian X ini dikalikan lagi ke positif 2. Positif kali positif ya positif. X kali 2, 2X.
Nah, selanjutnya X ini tidak bisa dikalikan lagi karena sudah tidak ada ya, cuman sampai ke 2. Berarti lanjut, ini sudah habis. Kita mulai lagi dari 2. 2 dikalikan dengan X, hasilnya positif 2X. Karena sama-sama positif ya, 2 positif dikali dengan X positif, positif 2X. Kemudian 2 kita kalikan dengan positif 2, ya hasilnya positif 4. Nah, setelah ini, maka suku yang sejenis ini, hurufnya sama, pangkatnya juga sama, yaitu yang ini ya, 2X ya, sejenis ya. Berarti ini bisa dijumlahkan. Yang selain itu tidak bisa dijumlahkan, maka kita tulis ulang. X pangkat 2 kita tulis ulang. 2X tambah 2X, ingat penjumlahan bentuk aljabar. Ingat lagi materi sebelumnya ya, penjumlahan bentuk aljabar. Angkanya saja yang dijumlahkan, berarti 2 ditambah 2, 4. Hurufnya tetap X. Paham ya? Nah, selanjutnya yang 4 ini kita tulis ulang. Oke, selesai. Untuk cara yang pertama. Oke, selanjutnya kita akan selesaikan contoh nomor 1 ini dengan cara yang kedua. Oke, kita tulis dulu di sini masih soalnya untuk contoh yang pertama yaitu X tambah 2 dipangkatkan 2. Namun sekarang kita gunakan cara yang kedua yaitu menggunakan segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal itu seperti apa? Oke, kita kasih tahu segitiga Pascal. Nah, ini namanya segitiga Pascal. Oke ya, ingat-ingat ya. Nah, untuk membuat segitiga Pascal langkahnya cukup mudah ya. Yang pertama kita tulis 1 di sini. Kemudian di pinggirnya ini kita tulis 1 dan di sini juga tulis 1. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal jumlahkan saja. 1 tambah 1 2. Oke, untuk pinggirnya selalu 1 ya. Kasih 1 di pinggir, 1 lagi di pinggir. Kemudian lanjut nih. 1 tambah 2 3. 2 tambah 1 3. Kasih pinggirnya 1 1. Selanjutnya 1 tambah 3 4. Kemudian 3 tambah 3 6. 3 tambah 1 4. Kasih pinggirnya 1 lagi. Begitu seterusnya ya, mau sampai pangkat berapapun. Nah, untuk yang pertama ini pangkatnya pangkat 0. Kemudian yang 1 1 ini pangkat 1. Kemudian yang 1 2 3 ini pangkat 2. Kemudian baris yang 1 3 3 1 ini pangkat 3. Kemudian yang baris 1 4 6 4 1 ini pangkat 4 dan seterusnya. Kalian bisa bikin sendiri ya. Nah, maksudnya angka-angka seperti ini itu apa ya dalam hubungannya dengan perpangkatan bentuk aljabar yang 2 suku tadi. Oke, kita kembali lagi ke sini. X tambah 2 dipangkatkan 2. Ingat nih, pangkatnya 2. Oke, kita lihat nih, angka-angka yang tadi pangkatnya 2 ya. Oke, pangkat 2 berarti barisnya ini yang 1 2 1. Kita kembali lagi ke sini, ingat-ingat ya. 1 2 1 angkanya. Nah, tadi kalau ada perpangkatan bentuk aljabar 2 suku, ini 1 suku X, 1 suku 2, jadi 2 suku ya. Dipangkatkan dengan 2, tadi di segitiga Pascal, kalau pangkatnya 2 berarti barisan angkanya yaitu 1, kemudian 2, kemudian 1. Oke, selanjutnya di angka-angka ini kita masukkan satu persatu sukunya ya. Pertama kita masukkan dulu suku yang pertama yaitu X ya, yang ini ya. Berarti di sini kita kasih X, 2 juga kasih X, yang satu ini juga kasih X. Selanjutnya kita masukkan suku yang kedua yaitu yang 2 ini ya, angka 2. Berarti kasih 2, kemudian kasih 2, kemudian kasih juga 2. Selanjutnya 3 unsur ini kita jumlahkan. Kasih tanda tambah di sini ya. Selanjutnya kita kasih pangkat di masing-masing suku ya. Suku pertama kasih pangkat, suku kedua juga kasih pangkat. Secara keseluruhan ya, secara keseluruhan. Nah, untuk mengisi pangkatnya ini untuk yang suku pertama ini urutannya menurun. Nah, jadi kita mulai dari pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi ini kan 2 ya. Berarti kita mulai dari 2 untuk yang X. Kemudian di sini pangkatnya 1 turun ya, 2 1, kemudian ini 0 untuk yang X. Kemudian untuk yang suku kedua atau 2 yang ini ya, suku kedua ini yang 2.
Nah, ini kita pangkatnya naik, dimulai dari pangkat paling rendah. Pangkat paling rendah yaitu 0. Kemudian selanjutnya di sini naik 1. Kemudian di sini selanjutnya naik jadi 2, ya. Ingat, paham. Ini harus benar-benar paham yang barusan ya. Nah, selanjutnya tinggal kita pangkatkan masing-masingnya. Untuk yang satu ini kita tulis 1 dikali dengan X pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 0. Bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 ini hasilnya adalah 1 ya. Berarti ini 2 pangkat 0 1. Kemudian ditambah yang ini tambah 2. Selanjutnya X pangkat 1 ya X pangkat 1 atau kita tulis X saja. 2 pangkat 1 hasilnya ya 2. Oke. Selanjutnya 1 ini kita tulis, kemudian X pangkat 0, apapun dipangkatkan 0 ini hasilnya 1 ya. Kemudian 2 pangkat 2 ini hasilnya 4. Nah, selanjutnya 1 kali 1, 1 kan, dikali dengan X pangkat 2, X pangkat 2. Ditambah 2 dikali 2, ini 4, dikali dengan X, 4X. Selanjutnya 1 kali 1, 1 dikali 4, 4. Nah, ternyata ini sama. Menurut kalian, cara yang mana yang lebih mudah? Apakah cara 1 atau cara 2 dengan menggunakan segitiga Pascal? Oke, kalau kalian bilang cara 1 yang lebih mudah, ini belum tentu ya. Tergantung. Kalau pangkatnya 2, ini memang lebih mudah pakai cara yang pertama. Tapi, bagaimana kalau pangkatnya gede? Seperti ini misalnya. 2X ditambah 3 dipangkatkan 4. Waduh, kalau dipangkatkan 4 dengan menggunakan cara yang pertama, berarti nanti akan menjadi 2X ditambah 3. Ini dikalikan sebanyak 4 kali. 2X lagi tambah 3 baru 2. 2X lagi tambah 3 baru 3. 2X lagi ditambah 3. Ya, seperti ini. Jadi nanti kalian seperti ini, 2 kali X, 2 kali 3. Nah, ini juga 2 kali X, 2 kali 3. Wah, ternyata akan sangat ribet sekali kalau menggunakan cara yang pertama. Kalau pangkatnya besar seperti ini atau lebih dari 2, ini biasanya menggunakan segitiga Pascal ya, yang lebih mudahnya. Oke, langsung saja kita gunakan segitiga Pascal. Di sini pangkatnya pangkat 4. Mari kita lihat barisan pada segitiga Pascal apabila pangkatnya 4. Nah, pada segitiga Pascal dengan pangkat 4 ini barisannya 1, 4, 6, 4, 1. Maka kita tulis di soal yang tadi ya, 1, 4, 6, 4, 1. 1, 4, 6, 4, 1. Selanjutnya ini suku yang pertama 2X, kemudian suku kedua ini 3 ya. Kita masukkan satu persatu, berarti 2X, ini juga 2X, 2X. Oh iya, ini suku pertama ini 2X ya. Jadi kita kasih kurung karena ada dua unsur, ada 2, ada X. Karena nanti suku pertama ini akan dipangkatkan, karena lebih dari satu unsur, maka ini harus dikasih kurung biar nanti tidak keliru pangkatnya. Ini kasih kurung dulu. Oke. Kasih kurung di sini juga 2X, sini juga 2X. Nah, selanjutnya baru kita isi suku yang kedua yaitu 3. Kasih 3, 3, 3, 3, 3. Nah, seperti ini ya. Barulah kita kasih tanda jumlah seperti ini. Nah, selanjutnya kita kasih pangkat. Untuk suku yang pertama, ingat tadi, suku pertama ini dimulai dari pangkat tertinggi, yaitu pangkat 4. Berarti 2X ini kita pangkatkan 4, yang ini pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Nah, kalau yang suku kedua ini mulainya dari yang paling kecil, berarti pangkatnya 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, dan pangkat 4. Nah, selanjutnya kita tinggal operasikan satu persatu ya. 1 kita tulis dulu, 2X pangkat 4. Ingat yang tadi kita bahas, ini suku 1 dipangkatkan 4. 2X pangkat 4 artinya 2 pangkat 4, X juga pangkat 4 ya. Jadi 2 pangkat 4,
X pangkat 4 yang tadi kita bahas. Berarti ini jadi 2 pangkat 4 dikali X pangkat 4 dikali 3 pangkat 0 berapa nih? 1. Ya kan? Selanjutnya 4 ini kita turunkan, 2x pangkat 3 artinya 2 pangkat 3, 2 pangkat 3. Kemudian x pangkat 3 dikali x pangkat 3 dikali 3 pangkat 1, ya 3. Kemudian ditambah lagi 6 kita turunkan, 2x pangkat 2 artinya 2 pangkat 2. Sorry, ini harus dipisah dengan titik ya. 2 pangkat 2 dikali dengan X pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 2, 9. Nah, selanjutnya 1 kita tulis lagi. Belum ya. Yang ini dulu ya, yang 4. 4 kemudian dikali 2x pangkat 1 ini berarti 2 pangkat 1 dikali x pangkat 1 dikali 3 pangkat 3 berapa nih? 27 ya. Nah, selanjutnya ditambah dengan yang ini. 1 kita tulis 2x pangkat 0. Kalau dipangkatkan 0 udah pasti hasilnya 1. Kemudian 3 pangkat 4 ini hasilnya 81. Nah, setelah ini baru kita kalikan angka-angka yang bisa dikalikan ya. 1 kali 1 berapa? 1. 2 pangkat 4 ini berapa sih? 16 ya. Jadi 1 kali 16. 1 kali 16 ya 16. X-nya pangkat 4. Ini yang pertama. Selanjutnya dijumlah dengan 4 dikali dengan 3. Hasilnya berapa? 12 ya kan? 4 kali 3 12. Kemudian 2 pangkat 3 berapa ini? 8. 12 dikalikan dengan 8, maka hasilnya adalah 96. X-nya pangkat 3. Lanjut. 6 dikali dengan 9 ini 54 ya. 54 dikali dengan 2 pangkat 2 berapa? 4. 54 dikali dengan 4 ini hasilnya adalah 216. 216 X pangkat 2. Nah, selanjutnya 4 dikali dengan 27 ini 108. 108 dikali dengan 2 pangkat 1, 2 ya. Berarti 108 kali 2 ini 216 X aja ya. X pangkat 1 ini X aja berarti ya. Selanjutnya 1 kali 1, 1 kali 81 ya 81. Nah, kalau kalian sudah terbiasa, ini akan sangat cepat sekali ya. Jadi hasil dari 2x tambah 3 dipangkatkan 4, ini hasilnya 16x pangkat 4, 96x pangkat 3, 216x pangkat 2, 216x, dan ditambah dengan 81. Nah, jadi itu saja untuk pertemuan kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.